Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, damai sejahtera Allah menyertai Anda sekalian. Kita tetap harus menerima kenyataan bahwa kita tetap dalam masa sulit. Bukan cuma kita di Indonesia saja, tapi di seluruh belahan dunia mengalami hal yang serupa. Mesti tinggal di rumah, kebebasan terbatas. Dan oleh karena itu mungkin kita merasa menderita. Nah, firman Tuhan pada hari ini ingin saya bacakan dari Roma. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 5 ayat 3 sampai dengan 5. Roma 5 ayat 3 sampai dengan 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Rasul Paulus justru mengatakan yang berbeda. Bermegah, gembira tetap, bangga. Karena menjadi anak Tuhan, menjadi pengikut Tuhan Yesus. Malah juga di dalam kesukaran, di dalam kesengsaraan, di dalam penderitaan. Bermegahlah dalam penderitaan kita. Dan saudara bisa bermacam-macam bentuk penderitaan. Mungkin kita menjadi kekurangan uang, bahkan mungkin harus mengalami kemiskinan, harus merasakan duka cita yang mendalam, merasakan tertindas, dianiaya, dibenci, diperlakukan tidak adil, dan malah mengalami kesepian. Inilah bermacam-macam bentuk kesengsaraan yang mungkin sedang kita alami saat ini. Ada lain juga tentunya. Ketika kita menghadapi masalah-masalah kehidupan yang membuat kita menjadi bimbang, menjadi ragu-ragu. Tetapi di sini Rasul Paulus mau memberikan sebuah ajakan yang sangat luar biasa indah dan menguatkan kita semua. Bahwa kesengsaraan itu kalau kita jalani menimbulkan ketekunan. Mendorong kita untuk menunjukkan bahwa kita lebih sabar menjalaninya. Lebih bertekad untuk menjalaninya. Bukan cuma ketekunan yang dihasilkan ketika kita menjalani hidup di dalam kesengsaraan atau penderitaan. Karena ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Luar biasa. Tahan uji itu boleh dibandingkan seperti logam yang dimurnikan. Mungkin melalui panas, tekanan yang tinggi, tetapi yang hasilnya adalah misalnya perak yang murni. Saudara-saudaraku, inilah yang memang merupakan sebuah keuntungan bagi orang percaya. Kalau dia menerima kesengsaraannya itu sebagai orang percaya yang bersandar, yang berdoa kepada Tuhan dan meyakini bahwa
Tuhan tidak tinggal diam. Oleh karena itu bisa bersabar, bisa bertekun. Ini merupakan sebuah bukti pertolongan Tuhan. Dan bukan hanya bertekun, juga tahan uji. Dan ketika tahan uji itu, kita melihat pengharapan masih ada, terbuka. Dan pengharapan bukan pengharapan yang katakanlah merupakan angan-angan atau halusinasi. Bukan hayalan, tapi pengharapan di dalam kasih Allah. Yang dikatakan tidak mengecewakan. Tidak mungkin membuat kita menjadi makin sedih. Tapi justru ada harapan, ada solusi yang dibukakan Tuhan. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya tidak pernah akan jatuh dalam keadaan putus asa. Karena kita punya pengharapan. Kita menjumpai lagi pengharapan itu. Dan dikatakan, kenapa itu bisa terjadi? Karena Allah mengaruniakan kasih-Nya kepada kita. Dengan mengaruniakan Roh Kudus di dalam hati kita. Jadi iman yang kita terima mendatangkan damai sejahtera. Itu memang tidak perlu kita tangisi atau ratapi kalau kita menjumpai kesulitan, kesengsaraan atau penderitaan. Kita mungkin mengingat nama Ludwig Beethoven, ya, komposer lagu-lagu yang terkenal. Satu ketika dia mengalami tuli total. Sama sekali tidak bisa mendengar. Bayangkan. Bagaimana dia bisa mendengar ketukan pada tuts pianonya. Bunyinya ini do atau re atau mi. Dengan nada-nada tertentu. Sama sekali sepi. Apakah Beethoven kecewa, frustrasi, depresi apalagi? Tidak. Dia mengatakan, ayo, saya mau menghadapi kehidupan ini. Artinya menjalani. Dan dia dengan tekun melakukannya. Dia tetap menciptakan karya-karya musik yang bagus. Bahkan salah satu diberikan judul Kesukaan yang Ceria. Luar biasa karena memang lagu yang dihasilkannya sangat megah. Mempunyai sebuah keyakinan yang pasti bahwa Allah tidak tinggal diam. Sebab itu dia pasti bisa berprestasi. Ada banyak lagi yang lain. Seorang yang bernama Lord Reid, dia mengatakan, aku tidak mau dan tidak menyenangi krisis. Tetapi aku, kata Reid, menyenangi kesempatan-kesempatan yang terjadi karena krisis itu. Inilah hasil dari seorang yang punya pengharapan yang hidup kepada Allah. Dan kita harapkan saudara juga boleh dalam perjuangan dengan iman kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan, mengalami itu semua. Karena pengharapan tidak mengecewakan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan karena kami boleh mempunyai Tuhan yang hidup, yang mengaruniakan iman kepada tiap-tiap orang yang mau membuka hati dan percaya kepada Tuhan. Dan seorang yang beriman
Walaupun harus menjalani saat-saat sulit, sesulit-sulitnya, dia tetap boleh menjalaninya dengan tekun. Dan itu menghasilkan bukti bahwa dia tahan uji. Bukan hanya hasil daripada ketekunan saja yang menunjukkan dia tahan uji, tetapi juga ada banyak bentuk-bentuk yang indah yang bisa menjadi persembahan yang hidup. Ya Tuhan, terima kasih. Karena di dalam Kristus kami mempunyai pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Kalaupun kami merasakan saat-saat ini tidak adil, apapun bentuknya, biarlah Tuhan yang menolong kami. Tetap memberikan ketegaran, ketabahan, dan penyerahan diri yang makin utuh. Supaya kami melihat benar-benar pengharapan di dalam dan kepada Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Kami akan tetap bermegah walaupun sesaat, entah berapa lama harus mengalami kesulitan seperti yang sekarang ini. Bapa menguatkan kami semua, menjaga keluar masuk kami, mengampuni dosa-dosa kami, dan mendengar doa syukur kami, penyerahan diri kami, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih saudara-saudara untuk kesempatan Anda mendengarkan sapaan ini. Tuhan selalu menyertai Anda sekalian.